Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat gundul mantul semuanya. Kita lanjutkan memaknai kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam. Alhamdulillah sudah di halaman 48, masih tentang Nabi. Yang kelima, Solihun, Nabi Soleh. Wahwa Nabiyun min nasli Sami bin Nuhin. Dianya Nabi Soleh itu seorang nabi dari keturunan Sam bin Nuh. Sohibun naqati. Ya, kita badalkan siapa Nabi Soleh? Sohibun naqah, pemilik onta. Pemilik onta maknanya mukjizat beliau onta. Ini kaum beliau bandel, baru percaya kalau beliau Nabi harus mampu mengeluarkan onta dari bukit, dari batu. Beliau berdoa kepada Allah sehingga keluarlah onta dari gunung. Kemudian nanti mereka tetap durhaka, nggak percaya, malah ontanya dibunuh. Dan akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arsalahullahu ila qaumi Samud, yang mengirim akannya Nabi Saleh oleh Allah kepada kaum Samud. Siapa kaum Samud ini? Wahum qaumun yanhatunal jibal. Mereka itu satu kaum yang memahat oleh mereka akan gunung. Nah, ini kaum kaum Nabi Saleh ini sama seperti kaum Nabi Hud kemarin ya, pinter di bidang bangunan. Satu kaum yanhatunal jibal yang memahat oleh mereka akan gunung-gunung buyutan sebagai rumah. Masakinuhum bil hijri, yang bermula tempat tinggal mereka itu di Hijir. Hijir, di mana itu Hijir? Wahyal ma'rufatu bimadaini salihin bainal Hijaz wa Syam. Dan dianya Hijir al-ma'rufah itu yang dikenal bimadaini saleh, dengan kota-kotanya Nabi Saleh, bainal Hijaz, yang berada di antara Hijaz wa Syami, dan di antara Syam. Fil junubi syarqi, di tenggara. Junub selatan, syarqi apa namanya? Barat, Jadi berarti junubi syarqis, tenggara nih. Bainal Hijazi, yang berada di antara Hijaz dan Syam, fi junubi syarqi, di tenggara, min ardi Madiana, dari tanah Madian. Nah, itulah Hijir namanya, tempat tinggal kaum Nabi Soleh. Wahiyya mujawaratun li Khalijil Aqabati. Dan dianya Hijir itu yang mendekati bagi Khalij Teluk. Negara Khalid, negara Teluk. Dianya Hijir itu yang mendekati bagi Teluk Aqabah. Ya, falamma kadzabuhu, manakala mereka semua mendustakan akannya Nabi Soleh, ahlakahumullahu, niscaya membinasakan akan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, bisayhati Jibril, dengan teriakan Jibril. Sayyidina Jibril berteriak gemuruh besar, mereka mati semuanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma samudu, adapun samud, wa amma samudu, adapun samud, ghairu munsharif, ila qaumi samuda. Wa amma samudu, adapun samud, fa'uhliku, maka mereka dibinasakan bitaghiyati, dengan taghiyah. Apa makna taghiyah? Teriakan yang melampaui batas. Suratul Haqqah ayat 5. At-taghiyatu ay as-sayhatul mujawizatu lil haddi fi syiddah. Taghiyah yaitu as-sayhatu, teriakan, al-mujawizatu, teriakan yang melampaui ya bagi batas dalam kerasnya. Teriakan yang sangat dahsyat, membuat mati semua. Itulah umat Nabi Saleh. Panjang cerita tentang onta Nabi Saleh, cuma nggak dibahas di sini. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam, wahwa khalilullahi, dan dianya Nabi Ibrahim itu khalilullah, kekasih Allah. Wa abul anbiya'i, dan bapaknya para nabi. Wa yattasilu nasabuhu bisami bin Nuhin, dan bersambunglah oleh nasabnya Nabi Ibrahim dengan Sam bin Nuh. Wahwa, dan dianya Nabi Ibrahim alladzi anjahullah, itulah nabi yang telah menyelamatkan akannya, alladzi, oleh Allah diselamatkan, min nari namrudi, dari api Namrud. Ya, Nabi Ibrahim ini dibakar dulu, diselamatkan oleh Allah dari api. Qala ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, qulna, kami berfirman, ya naru, hai api, kuni bardan, jadilah kamu itu yang dingin, wasalaman ala Ibrahim, jadilah kamu itu yang selamat di atas Ibrahim. Namanya api makhluk Allah, apa yang Allah perintahkan kan pada patuh nih.
Nabi Ibrahim selamat. Wa aradu bihi kaida, dan mereka bermaksud, mereka orang-orang kafir tadi, Namrud dan pengikutnya, wa aradu, bermaksud oleh mereka dengannya Ibrahim kaida, akan tipu daya, pengen membinasakan Ibrahim, faja'alnahumul akhsarin, maka kami jadikan akan mereka akan orang-orang yang merugi. Surah Al-Anbiya ayat 69-70. Masya Allah. Kemudian yang ketujuh Nabi Lut, Nabi Lut. Wahwa ibnu akhi Ibrahim al-Khalili. Dianya Nabi Lut itu ibnu akhi, anak dari saudara Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim al-Khalili ya. Nabi Ibrahim di atas. Anak dari saudara Nabi Ibrahim. Bisa abang atau adik, nggak disebutkan kan. Nanti Nabi Ibrahim punya saudara, punya anak, inilah. Jadi keponakan Nabi Ibrahim. Arsalahullahu ila ardi Saduma. Mengutus akannya Nabi Lut oleh Allah kepada bumi Sadom. Sadom ya, bumi Sodom ya, yang dikenal dengan pelaku LGBT. Wa kana qaumuhu zahaba min wujuhihim ma'ul haya'i. Dan adalah kaumnya Nabi Lut itu zahaba, telah hilang, telah pergi, min wujuhihim, dari muka mereka, ma'ul haya, oleh air malu. Kan sering dalam bahasa Indonesia kan hilang air mukanya, maknanya nggak punya rasa malu lagi. Adalah kaum Nabi Lut itu telah hilang dari muka-muka mereka oleh air malu, nggak ada malu lagi. Artinya mereka mendatangi laki-laki ya, nggak wajar, nggak normal. Wazalika, demikian kenapa dianggap mereka telah hilang rasa malu? Zalika annahum kanu ya'tuna ar-rijala min dunin nisa. Demikian itu bahwa sungguhnya mereka kaum Nabi Lut itu mereka mendatangi akan para laki-laki min dunin nisa, ketiadaan perempuan, nggak mau kawin sama perempuan. Kalau semua orang kawin sama laki-laki kan binasa, di bumi nggak ada manusia lagi, nggak ada keturunan. Makanya itu dianggap nggak normal. Waqad ahlakahumullah, dan sungguh membinasakan akan mereka oleh Allah. Waja'ala 'aliya qaryatihim safilaha, maka menjadikan oleh Allah akan bagian atas, 'aliya qaryatihim, akan bagian atas desa mereka, safilaha, akan bawahnya desa, dibalik oleh Allah. Ngeri banget ya. Jadi di desa mereka itu dibalik, atas jadi ke bawah, bawah jadi ke atas. Wa amtaraha hijaratan min sijilin, dan menghujani ianya Allah akannya desa akan batu min sijil, batu dari sijil, dari neraka atau dari cairan panas. Wa anja Lutan wa man ma'ahu, dan menyelamatkan oleh Allah akan Nabi Lut, wa man ma'ahu, dan akan orang-orang yang ada ia bersamanya Nabi Lut. Illam ra'atahu, kecuali istrinya Nabi Lut ini bandel juga. Fa innaha halakat fiman halaka, maka sungguhnya istri Nabi Lut halakat, binasa ia, fiman halaka, pada orang-orang yang binasa ya. Maknanya binasa ia pada golongan-golongan orang yang binasa kan, nggak mendengar dakwah suaminya, bandel. Itulah perjuangan seorang nabi kan, orang dekatnya kadang nggak didengar juga, nggak dengar. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma ja'a amruna, manakala datanglah oleh perintah kami, perintah kami untuk menghukum kaum Nabi Lut, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan akan bagian atasnya desa akan menjadi di bawahnya desa. Wa amtarna 'alaiha hijaratan, dan kami hujani di atasnya desa akan batu, min sijilin mandud, dari sijil, dari batu dari api mungkin, atau dari neraka ya. Mandud yang terus menerus, sijilin lil kutub. Kalau dalam surat Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam naj'al lahu kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Sijil kan, sijil di sana batu panas, sehingga setiap kena pasukan Abraha itu tembus. Batu keras ya, yang dibakar ya, panas. Kami hujani di atasnya desa akan batu min sijilin, dari tanah liat yang telah mengeras seperti batu ya. Sijil, tanah liat yang mengeras jadi batu dan mengandung panas. Mandudin lagi yang terus menerus, tatabi'an di mandud. Musawwamatan inda rabbik,
batu yang diberi tanda di sisi Tuhan. Batu musawwamatan yang diberi tanda di sisi Tuhan. Jadi batu itu memang Allah sudah memberi tanda. Jadi macam-macam tafsirnya. Diberi tanda ya setiap batu nggak meleset akan mengenai orang yang dituju. Wa ma hiya minal zalimin biba'in, dan tidaklah dianya tidaklah dianya wa ma hiya, tidaklah dianya batu di sini, tidaklah dianya batu dari orang zalim itu yang jauh. Bagaimana cara memaknainya? Ya, harus lihat nih tafsir ya. Surat Hud. Takut salah. Wa mahia, soalnya muannas ini kan, tidaklah dianya siksa Tuhan. Wa mahia. Tafsir Jalalain. Coba lihat tafsir Jalalain. Wa mahia, batu. Benar. Jadi musawamatan yang batu yang diberi tanda di sisi Tuhan mereka. Makanya diberi tanda di setiap batu itu ada nama. Ada nama orang-orang yang akan disiksa dengan batu itu, nggak meleset. Wa mahia, dan tidaklah dianya batu yang dikirim oleh Allah itu dari orang zalim itu yang jauh, nggak meleset. Jadi mandut dari dalam ayat sijilin mandut mutatabe yang terus menerus. Musawamah ay muallamah yang diberi tanda. Muallamatan yang diberi tanda. Yang kedelapan, Ismail bin Ibrahim, Nabi Ismail bin Ibrahim, alladzi ummuhu Hajaru. Yaitu Nabi Ismail yang bermula maknya beliau itu Hajaru, Sayyidah Hajar. Arsalahullah, mengutus akannya Nabi Ismail oleh Allah ila qabailil Yamani, ke kabilah-kabilah Yaman. Wa ilal Amalik, dan ke kabilah Amalik. Amalik ini jamak dari jam'u amlaq. Amlaq, wahwa rajulut tawilul qamati. Laki-laki yang tinggi banget ya. Kaum Amlak berarti kaum yang tinggi besar. Umat Nabi Ismail. Mengirim makanya Nabi Ismail oleh Allah kepada kabilah Yaman dan kepada Amalik. Kepada orang-orang Amalik. Wa kanatil amaliqatu sakinina fi jaziratil Arabi. Dan adalah orang Amalik itu yang tinggal mereka di Jazirah Arab min jihati Syam, dari sisi Syam. Summan tasyaru fi jihatin kasirah. Kemudian menyebarlah mereka dalam sisi yang banyak ke berbagai macam penjuru, maknanya. Summan tasyaru, kemudian menyebarlah mereka fi jihatin kasirah, ke arah yang banyak. Ba'da an akhrajahum Ismailu alaihi salatu wasalam, sesudah mengeluarkan akan mereka oleh Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Singkat cerita, perlu kita baca lagi kitab lain yang panjang tentang Amalikah ini. Karena memang ini kitab ringkas untuk dasar. Yang kesembilan, Ishaq bin Ibrahim, Nabi Ishaq bin Ibrahim, alladzi ummuhu Saratu. Nabi Ishaq yang bermula maknya beliau itu Saratu, Siti Sarah. Yang ke-10, Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, yaitu Nabi Yaqub ibnu Ishaq ibni Ibrahim. Ba'asahullahu nabiyan, mengirim akan Nabi Yaqub oleh Allah nabiyan sebagai nabi ila ahli Kan'ana, ke penduduk Kan'an. Yang ke-11, Yusuf ibnu Yaquba. Yusuf, siapa Yusuf ibnu Yaquba? Siapa Yaqub ibni Ishaq? Siapa Ishaq ibni Ibrahim? Qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Karim ibnul Karim ibnil Karim ibnil Karimi. Ya. Yang mulia, anak dari yang mulia, anak dari yang mulia, anak dari yang mulia, kah? Nabi semua. Yusuf, anak Yaqub. Yusuf, anak Yaqub, anak Isa, anak Ibrahim, insyaallah kan? Makanya Al-Karim, Karim pertama Nabi Yusuf. Al-Karimu binul Karimi, yang mulia, anak dari yang mulia. Ibnil Karim, anak dari yang mulia. Ibnil Karim, anak dari yang mulia, yaitu Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Rawahu, meriwayatkan akan ini aja oleh Al-Bukhari, oleh Imam Bukhari, an Ibni Umar, dari Ibni Umar. Babu Badil Khalqi, di bab Badul Khalqi.
Yang ke-12 Ayyubu, Nabi Ayyub. Wa qad zakaral muwarrikhuna, dan sungguh telah menyebut oleh ahli sejarah, annahu rajulun min waladi Ais bin Ishaq. Bahwa sungguhnya Nabi Ayyub itu seorang laki-laki dari Ais bin Ishaq, Ais bin Ishaq bin Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim juga. Wa huwa an-nabiyyu alladhi yudrabu bihil masalu fis sabri. Dianya Nabi Ayub itu itulah nabi alladzi, nabi yang yudrabu, yang dibuatkan dengannya nabi akan perumpamaan dalam kesabaran. Nabi yang jadi perumpamaan dalam kesabaran. Setiap orang membahas tentang sabar pasti membahas Nabi Ayub kan. Contohlah kesabaran Nabi Ayub. Semua kekayaan beliau dihilangkan oleh Allah, sampai anak keturunannya, sampai badannya kan sakit kan. Tapi tetap taat kepada Allah. Syu'aibun, yang ke-13 Nabi Syu'aib. Qila innahu min waladi Madian nabni Ibrahim. Dikatakan sesungguhnya Nabi Syu'aib itu dari anaknya Madian bin Ibrahim, Madian bin Ibrahim. Waqila dikatakan innahu lam yakun min waladi Ibrahim. Sesungguhnya Nabi Syu'aib itu tidak ada ayah, itu dari keturunan dari anak Nabi Ibrahim. Innama huwa waladu ba'di man amana bi Ibrahim. Hanya saja dianya Nabi Syu'aib itu waladu ba'di, anak dari sebahagian orang-orang yang beriman ya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hajara ma'ahu ila Syami, dan hijrah ianya Nabi Syu'aib bersamanya Nabi Ibrahim kepada ke Syam. Walakinnahu, tetapinya Nabi Syu'aib itu ibnu binti, anak laki-laki dari putri Nabi Lut. Nabi Lut punya putri, punya anak Nabi Syu'aib. Arsalahullahu ta'ala ila ahli Madiana, mengirimkannya Nabi Syu'aib oleh Allah Ta'ala kepada penduduk Madian. Fakanu ahla kufrin billah, adalah mereka orang Madian itu ahla kufrin, orang-orang yang kufur terhadap Allah. Wasu'i muamalatin linnas, adalah mereka itu orang-orang yang buruk memperlakukannya bagi manusia. Su'i kita atah kepada kufri. Kanu ahli su'in, adalah mereka itu orang-orang buruk perilakunya bagi manusia. Ya bakhasunan nasa asya'ahum, mengurangi oleh mereka, menipu oleh mereka akan manusia, akan urusan mereka manusia dalam fil makayili, dalam sukatan. Kalau jual seliter-liternya diolah, ditambal apa di bawah kan, biar sedikit ya. Ya pekerjaan sebagian pedagang sekarang. Ya bakhasunan nas, mengurangi oleh mereka akan manusia asya'ahum, akan urusan mereka fil makayili, dalam sukatan-sukatan, takaran. Wal mawazini, dalam timbangan-timbangan. Wa yufsiduna fi amwalihim, mereka berbuat kerusakan pada harta manusia. Falamma kadzabuhu, manakala mereka mendustakan akannya Nabi Syu'aib, ketika Nabi Syu'aib berdakwah. Dalam Quran banyak kisah Nabi Syu'aib. Kadzabuhu, manakala mereka mendustakan akannya Nabi Syu'aib, ahlakahumullah, membinasakan akan mereka oleh Allah Ta'ala. Fasarat qaryatuhum khawiyatan, maka jadilah desa mereka itu khawiyatan, yang runtuh, yang hancur. Maka jadilah desa mereka itu khawiyatan minhum, yang hancur dari mereka. Artinya desanya hancur. Orangnya enggak hancur ya. Ka'allam yanzilu fiha, seolah-olah mereka tidak tinggal padanya desa. Walam ya'ishu fiha, dan mereka tidak hidup dalamnya desa. Maknanya desa mereka dihancurkan bersama mereka. Mereka juga dihancurkan, seolah-olah jadi daerah yang enggak pernah dihuni oleh orang lain ya. Seolah-olah desa mereka jadi desa yang asing, yang nggak pernah ada penghuninya. Begitu dahsyatnya hukuman Allah, jadilah desa mereka khawiyatan, itu binasa dari mereka. Maknanya desa binasa, hancur bersama mereka. Ka'alam yandilu fiha, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal dalam desa itu, kayak desa nggak pernah ada penghuninya. Walam ya'ishu, dan mereka tidak hidup dalamnya qaryah. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa'akhadhathumus rajfatu, maka mengambil akan mereka oleh rajfah, gempa, getaran gempa. Fa'asbahu fi darihim jasimin, maka mengambil akan mereka oleh gempa. Fa'asbahu, maka jadilah mereka fi darihim, di rumah-rumah mereka, jasimin,
Itu yang tergeletak, bergelimpangan. Jasimin bergelimpangan. Alladzina kadzabu Syu'aiban, yaitu orang-orang yang mereka mendustakan akan Nabi Syu'aib. Ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah mereka tidak terkaya dalamnya. Inilah yang tadi beliau maknakan, tidak tidak pernah tinggal dalamnya. Seolah-olah mereka itu lam yaghnau fiha, tidak pernah terkaya dalamnya desa. Maknanya seolah mereka tidak pernah tinggal dalamnya desa. Alladzina kadzabu Syu'aiban, orang-orang yang mereka telah mendustakan akan Nabi Syuaib, kanu humul khasirin, adalah mereka itulah orang-orang yang merugi. Hum berarti dhamir fasal ya. Khasirin khabar kanu, adalah mereka itu orang yang merugi. Nah, pendek penjelasannya. Saya juga nggak bisa menambahnya nih. Hanya membantu memaknai saja. Suma arsalahu ba'da ahli Madyana ila ashabil aikati. Kemudian mengirim oleh Allah akannya Nabi Syuaib sesudah penduduk Madian tadi, sesudah penduduk Madian binasa, diutus ila ashabil aikati, kepada ashabil aikah, kepada penduduk Aikah, bil qurbi min Madyana, di dekat dari Madian. Jadi di desa sebelah barangkali kan. Dulu desa-desa hidup orang berdesa. Habis dikirim ke Madian, orang Madian bandel dihukum, dikirim ke penduduk Aika di dekat Madian. Falamma kadzabuhu, manakala mereka mendustakan akannya Nabi Syuaib, akhadahumullahu bi'adzabi yaumid dhullah, mengambil akan mereka, maknanya menyiksa akan mereka oleh Allah dengan siksaan hari yaumid dhullah, hari naungan ya. Yaumid dhullah itu hari naungan. Jadi Allah mengirim naungan, mereka mengira itu naungan tanda hujan. Tapi justru tiba-tiba dari naungan itu muncul siksa Allah. Nah, itu. Biasanya kalau mau hujan kan ada awan gelap, nah, disebut dullah. Ya. Jadi hari naungan naungan awan. Dikira awan datang membawa hujan, ternyata awan itu datang membawa siksa, awan panas. Falamma kadzabu, manakala mereka mendustakan akan Nabi Syuaib, akhadhahum, menyiksa akan mereka oleh Allah, mengambil akan mereka oleh Allah bi'adzabi yaumid dhullah, dengan siksa hari naungan. Bi an sallatu alaihimil harra, dengan bahwa memberi kuasa ianya Allah atas mereka. Sallata, dengan bahwa menguasakan oleh Allah di atas mereka harra, akan panas, sab'ata ayam, yang selama 7 hari. Jadi awan tadi membawa panas, bukan membawa hujan. Hatta ghalabat miyahuhum, hingga hilanglah, ghalabat, keringlah, hilanglah oleh air-air mereka, kering semua, panas kering airnya. Summa saqa ilaihim sahabatan, kemudian menghalau ianya Allah kepada mereka sahabatan, akan awan. Fastadhallu tahtaha, mereka bernaung di bawahnya awan. Jadi dikirim angin yang panas, atau Allah membuat cuaca mereka panas selama 7 hari sehingga air kering, butuh hujan, tiba-tiba datang awan, jadi semangat banget, kira-kira hujan mau datang. Nabi Syuaib bilang itu siksa Allah, bukan hujan. Mereka justru datang bernaung di bawah awan. Fastadhallu tahtaha, maka mereka bernaung di bawahnya sahabah, di bawahnya awan. Min syiddatil harri, karena sangat panas. Fa'amtarat naran, maka menghujani ianya awan tadi akan api. Fa'ahraqathum, maka membakar ianya api akan mereka. Wa ahlakathum, dan membinasakan ianya api akan mereka semua. Fasummiyal yaumu yauma ad-dullati, dan dinamakan al-yaumu, dinamakan akan hari itu yaumad dullati, akan hari dullah, hari naungan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fakadzabuhu, maka mereka mendustakan akannya Nabi Syuaib, fa akhazahum, maka mengambil akan mereka azab yaumid dullah, oleh siksa hari naungan. Innahu kana azaba yaumin adzim, sungguhnya hari dullah, ada ia azaba yaumin adzim, itu hari, itu ada ianya hari dullah, itu azaba yaumin adzim, azab hari yang sangat besar.
Masya Allah. Jadi kita baca pendek-pendek ya. Nah, baru 13 nabi. Nanti kita lanjutkan ke nabi ke-14. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.